Saudara-saudara yang saya hormati, selamat malam, salam damai dan bahagia. Kita berjumpa lagi di program Panggilan Sang Waktu malam hari ini. Senang menjumpai Anda di dalam keadaan sehat, sejahtera. Saudara, semua orang termasuk kita ingin merasakan kedamaian, hati yang tenang, suasana rumah yang ceria, hubungan pertemanan yang menyenangkan, dan hubungan dengan masyarakat yang harmonis. Tetapi seperti kita saksikan sekarang ini, di mana kita berada di dalam situasi prihatin karena pandemi, hati tidak tenang karena banyak kekhawatiran, suasana rumah yang kurang menyenangkan karena banyak pendapatan yang berkurang karena tidak dapat bekerja, kemudian juga kesalahpahaman yang terjadi di percakapan di medsos, baik di WA maupun di Facebook, kadang-kadang disebabkan oleh hal-hal yang sepele, semuanya menyebabkan ketidakharmonisan dan ketidakdamaian. Ada ungkapan bahwa kedamaian adalah buah dari budi pekerti yang luhur. Bersama kita malam hari ini hadir Ibu Janaki yang biasa kami sebut dengan Didi Janaki, yang berarti kakak, yang akan mengupas tuntas tentang topik yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, yaitu budi pekerti luhur membangun suasana damai. Selamat malam, Didi Janaki. Selamat malam, saudara. Senang sekali bertemu dengan saudara sekali lagi dalam panggilan Sang Waktu. Saudara, topik perbincangan kami berdua, Ibu Nunik dengan saya, adalah budi pekerti luhur. Ketika kita bicara tentang budi pekerti luhur, pikiran pertama yang masuk ke dalam mental saya adalah segala macam budi pekerti, moralitas, etika, semuanya ada hubungan dengan mental dan pikiran. Oleh karena itu, untuk budi pekerti luhur, pertama yang perlu diasah, diberi perhatian, dikasih satu injeksi atau semangat adalah cara berpikir moral. Moralitas adalah sangat penting, dan jika banyak orang bertanya saya, apa itu moral? Atau apa itu budi pekerti? Apa itu etika? Jawabannya yang paling simpel yang bisa saya pikirkan adalah memperbaiki karakter kita dari internal yang bisa dilihat secara eksternal. Dan oleh karena itu ketika kita bicara tentang budi pekerti luhur, ada dua sisi manusia. Kita yang lower self, kita yang higher self. Kita yang lower self, kita yang higher self. Jika lower self, kita lebih banyak mementingkan badan, keenakan daging, kemudian memanjakan badan, sifat hewani, itu diri kita yang lower self, di mana kita lebih banyak mementingkan nafsu, amarah, ego, serakah, dan lain sebagainya. Lower self.
diri kita yang rendah. Tapi ada sisi diri kita yang satu lagi, diri kita yang lebih tinggi, the higher self, di mana kita mula dengan pikiran, berpikir dengan baik, berpikir sopan, berpikir maaf, berpikir kasih, berpikir damai. Maka di mana ada pikiran positif, pasti di situ ada percakapan dan perbuatan yang positif. Oleh karena itu, saudara, untuk pelajaran budi pekerti luhur, kita harus bermula dengan melihat pola pemikiran kita. Itu langkah pertama dan utama. Apakah pikiran saya pada umumnya? Bagaimanakah pikiran saya pada keseluruhannya? Apakah pikiran saya positif atau negatif? Itu menentukan jenis budi pekerti kita. Adakah kita higher self atau adakah kita lower self? Itu Sister Nunik. Ya. Ya, terima kasih Didi. Pola pikir tercermin di dalam perkataan dan perbuatan kita. Ya. Sementara sering kita lihat bahwa di dalam perkataan dan perbuatannya orang manis-manis, kemudian juga sopan, kemudian juga sangat menghargai orang lain, segala sopan santun sudah dipenuhi dan kelihatannya dia baik-baik saja, tetapi ternyata sebenarnya dia tidak seperti itu. Jadi jauh di dalam hatinya ada niat yang tidak baik. Bagaimana menurut Didi? Iya, saudara, kita adalah manusia yang utuh jiwa raga. Jiwa raga bekerja sama dan nama kita adalah manusia. Ada rohani, ada jasmani. Maka kerjasama antara dua ini, jika ada kesinkronan, jika sinkron energinya, kita menjadi bahagia, kita menjadi damai, budi pekerti kita bagus, kita bisa lebih bahagia, itu budi pekerti kita, oke. Tetapi jika pikiran kita tidak ada niat baik, tapi perbuatan kita adalah kurang baik, itu menunjukkan ada konflik antara jiwa raga, ada konflik. Dan pasti orang yang kelihatan manis secara luar saja, orang yang kelihatan lembut secara luar, orang kelihatan baik secara luar, tapi itu bukan dirinya yang sebenarnya secara internal. Lama-kelamaan, lambat laun, dia akan stres karena dia selalu ada kepura-puraan. Dia selalu tidak jujur. Pada siapa? Pada dirinya sendiri. Dan dia juga bersandar pada satu kebohongan. Lama-kelamaan karmanya sendiri, stresnya sendiri, dualisme dirinya sendiri, internalnya satu, eksternalnya satu, itu nanti akan membuatnya stres, berpenyakit, tidak bahagia, tegang, dan banyak lagi. Oleh karena itu yang awalnya saya katakan, untuk budi pekerti, kita menunjukkan diri kita yang the higher self. Tapi kita juga perlu jaga badan, bukan artinya kita selalu ingat tentang pikiran dan kepositifan dan kasih, kita lupa badan. Badan ini adalah rumah kita yang permanen. Dan kita harus menjaga badan, tapi dengan adanya budi pekerti luhur. Ya, begitu. Sangat banyak hubungannya budi pekerti yang luhur menciptakan atau membangun sebuah kedamaian. Waktu saya bersekolah di sekolah dasar dahulu, saya menerima pelajaran budi pekerti yang sekarang sudah tidak ada lagi pelajaran itu di sekolah-sekolah. Ya.
kapan sebaiknya kita atau seseorang menerima pelajaran budi pekerti, dan di mana, apakah di sekolah, kapan, dan oleh siapa? Mohon kira-kira bagaimana ini seharusnya pelajaran ini dimulai dari mana dan oleh siapa dan di mana? Itu pertanyaan yang sangat menarik, Saudara. Di mana bermulanya pelajaran budi pekerti? Ada banyak yang beri jawaban yang kontroversial, tapi yang saya dengar dari pelajaran spiritual, ketika bayi itu masih dalam kandungan ibu, bayi itu masih dalam kandungan ibu, rahim ibu, dia harus diberi musik yang lembut. Ibu itu sendiri harus berpikir positif, sembahyang, damai, dan itu energi itu mengalir ke dalam bayi yang masih belum lahir lagi. Bayi yang belum lahir lagi, dia akan rasakan ketenangan, dia akan rasakan kebahagiaan ibu, dia akan rasakan musik yang manis, merdu, dan bayi itu akan menjadi sangat damai dan sangat bahagia dalam kandungan ibu. Itu awal mulanya satu pelajaran budi pekerti. Tapi itu hanya langkah pertama. Setelah bayi itu lahir, bagaimana suasana rumah tangga bayi itu? Bagaimana bapaknya, ibunya, kakak adiknya, atau tetangganya, itu juga banyak mempengaruhi kondisi mental bayi yang masih fresh, masih lihat-lihat, dan meresap energi di dalam dirinya. Walaupun dia tidak bisa bicara, dia mendapat energi damai atau energi kacau atau energi stres di dalam dirinya. Bayi itu bisa merasakannya. Dan karena itulah rumah tangga di mana ada bayi itu harus sangat penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, persembahyangan, kemudian kebahagiaan. Itu sangat membantu bayi itu mulai belajar. Karena ada yang mengatakan pelajaran penting dari seseorang itu diperoleh dalam 3 tahun pertama bayi itu lahir. The first 3 years is the maximum learning dari seseorang. Adakah itu benar atau tidak, itu hanya satu research. Tetapi setelah itu, kondisi keluarga, kondisi sekolah, kondisi lingkungan, kondisi budaya, kepercayaan, adat, perayaan, semua itu memberi satu kesan yang besar dalam sanubari si anak yang sedang membesar itu. Dan baru-baru sekarang ini, saudara, kita ada media medsos, kita ada banyak macam gadget-gadget yang bisa memberi kita macam-macam informasi. Dan jika anak yang baru membesar itu dapat informasi yang salah atau yang tidak benar, itu juga sangat bahaya bagi yang sedang membesar itu. Dan oleh karena itu, jika pihak sekolah, pihak community, dan pihak anggota keluarga bisa sepertinya monitor perkembangan seseorang sehingga umurnya katakanlah 16 tahun. Anak itu bisa pikir sendiri. Dia bisa buat keputusannya sendiri. Adakah 16 tahun itu cukup? Ada yang mengatakan 19 tahun. Ada yang mengatakan 21 tahun. Tapi pada waktu dia bisa berpikir sendiri dengan cara waras, dengan cara logika,
anak itu harus diberi bimbingan. Setelah itu keputusannya dan apa yang dia lakukan itu jadi karmanya, itu jadi hidupnya. Tapi pada awalnya harus ada banyak bimbingan. Oke? Pertanyaan saya yang berikutnya, apakah peran orang tua ini sangat diperlukan? Tetapi bagaimana jika orang tua juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang budi pekerti yang luhur ini? Silakan, Budi. Itu adalah satu masalah besar. Satu masalah sangat besar. Orang tua biasanya, ya, banyak orang tua biasanya belum siap menikah. Mereka tidak tahu pernikahan itu seperti apa. Harus ada give and take. Harus ada kerjasama. Harus ada penerimaan. Itu juga mereka belum siap. Apalagi jika dua-duanya bekerja. Mereka menghabiskan banyak waktu di tempat kerja. Sehingga mereka tidak ada waktu untuk mempelajari karakternya yang seperti apa dan karakter pasangannya seperti apa. Dan apalagi jika mereka punya anak. Ini yang ketiga, karakter anaknya seperti apa. Maka di situ akan ada banyak kekacauan. Maka dari mana kita harus bermula? Dengan ayam atau telur? Satu pertanyaan yang saudara bisa tanya sendiri dan jawab sendiri. Kita harus ada satu titik awalnya di mana kita semua harus belajar. Orang tua, anak-anak di sekolah, mereka yang ada keluarga, mereka yang ada anak, masyarakat di sana, kemudian pemimpin masyarakat, pemimpin agama, budaya, semua harus belajar serentak supaya kita menghandle satu problem secara efektif. Jika kita hanya mengajar anak-anak di sekolah, tapi mereka lihat orang tuanya bukan seperti itu, mereka lihat masyarakat dewasa bukan seperti itu, anak-anak itu akan berpikir, oh ini hanya teori, ini bukan benar. Dan untuk kita survive, kita harus ikut hukum rimba, begitu. Mereka akan pikir seperti itu. Tapi tidak ada hukum rimba. Semuanya harus ikut sesuatu yang teratur dan benar. Dan itulah sebabnya saya berpikir semua orang dewasa, muda harus belajar memberi satu contoh yang baik kepada satu sama lain. Jadi semua harus secara simultan belajar dan memberi contoh atau teladan kepada anak-anak, terutama generasi muda yang nanti akan menjadi penanggung jawab masa depan. Untuk meminimalkan kekacauan, ya, kira-kira ada metode yang lain nih, yang bisa dijalankan oleh semua orang, ya, terutama orang-orang yang dianggap lebih tua, untuk memberikan pelajaran budi pekerti yang luhur ini? Jika saya ditanya pertanyaan itu, pasti saya akan katakan meditasi. Karena meditasi adalah holistik. Meditasi mengajar sesuatu yang holistik, yang menyangkut jiwa raga. Karena hanya pikiran baik saja tidak cukup, perbuatan baik saja tidak cukup, pikiran baik yang dilaksanakan melalui badan, baru itu dinamakan realisasi satu perbuatan. Itu namanya mengeksekusi pikiran, itu namanya menunjukkan secara praktik apa yang dia pelajari. Maka meditasi adalah bagus untuk semua kalangan,
bukan saja untuk orang tua dan orang dewasa, tapi untuk anak-anak juga. Belajar menjadi damai, belajar ingat Tuhan dengan penuh bahagia, belajar mengucapkan rasa syukur dan terima kasih. Ini semua banyak membantu kita untuk menjadi refresh dalam mental daripada kita lihat kesibukan, kesulitan hidup, kesibukan hidup, dan tensi dari hidup. Maka beberapa menit setiap hari untuk cari kedamaian, merasa syukur, kita melihat banyak kebahagiaan yang sudah kita nikmati dan kita sangat berterima kasih dan kita juga memperbaiki diri kita, itu semuanya bisa kita katakan meditasi. Karena meditasi adalah introspeksi, di mana kita belajar mengerti diri kita dan bagaimana kita belajar merawat dan mengobati diri kita supaya kita yang internal bisa menunjukkan diri kita eksternal yang lebih baik. Itu, maka meditasi sangat bagus. Dan kita tahu PBB juga sudah mengakui bahwa yoga itu penting. Yoga, meditasi sama. Yoga ada tanggal 21 Juni ya, itu dianggap the International Yoga Day. Semua negeri juga setuju bahwa yoga itu penting. Maka jangan salah paham bahwa yoga itu adalah milik satu-satu kepercayaan. Tidak. Yoga itu milik seluruh umat manusia. Meditasi melibatkan seluruh umat manusia, the whole world. Karena dalam yoga atau meditasi, pikiran diatur, pikiran disaring, pikiran dipilih, pikiran dibuang, segala macam perbuatan, memilih, membuang, mengambil, mencari, semuanya itu terjadi dalam yoga atau meditasi. Itu. Jadi meditasi adalah satu metode yang efektif untuk menciptakan kedamaian, baik di dalam diri atau di dalam masyarakat, di dalam pertemanan, di dalam pergaulan. Di dalam pergaulan, apakah ini sangat erat hubungannya antara suasana batin yang damai, suasana hati yang damai, dengan adanya satu budi pekerti yang luhur. Sejauh mana itu ada hubungan antara keduanya, Didi? Iya, ada satu hubungan yang sangat-sangat erat antara diri kita yang internal dan budi pekerti luhur. Karena apa yang ada di dalam itulah yang kita tunjukkan di luar. Untuk itu, waktu kita meditasi, kita belajar mengecek diri kita sendiri, kita belajar merawat diri kita sendiri, dan itu kita laksanakan. Maka dalam meditasi kita belajar menjadi milik pada pikiran yang kita miliki. Apakah pikiran yang saya ciptakan itu milik saya? Adakah pikiran yang saya pikirkan itu sesuatu yang menjadi milik saya itu baik atau tidak baik? Pasti saya tidak mau memiliki sesuatu yang tidak baik. Maka saya belajar berpikir yang baik. Itu namanya pasrah. Kita katakan pasrah pada Tuhan, pasrah pada takdir. Tapi pasrah artinya melepaskan yang sudah ada yang tidak baik dan kita mengambil, merangkul yang lebih baik. Itu namanya surrender, pasrah.
Dan dari itu saya jadi pemilik. Tuhan punya milik jumlah pikiran yang saya pikirkan. Maka saya adalah apa yang saya pikir. Saya adalah pemilik pikiran saya. Dan saya penanggung jawab atas pikiran saya. Dan itulah sebabnya saya harus memberi perhatian yang lebih dalam bagi diri saya. Karena apa yang saya pikir, itulah saya yang sebenarnya, dan itulah energi, itulah aura yang saya lepaskan atau pancarkan atau sebarkan dari diri saya. Maka meditasi, introspeksi, memanage pikiran, aura, dan vibrasi, itu semua kita lihat ketika seseorang itu berlakon dalam sandiwara hidup ini, bagaimana perkataan, bagaimana perbuatannya, dan itu menunjukkan dirinya yang internal. Maka ada satu hubungan yang sangat erat antara pikiran dan budi pekerti luhur. Kemudian pertanyaan saya yang berikutnya, adakah hubungan yang erat antara budi pekerti yang luhur dan suasana yang damai di dalam hati kita, di dalam diri kita sendiri, kemudian di dalam hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan teman, dan hubungan kita dengan masyarakat. Silakan Didi. Iya. Tadi saya sudah bicara tentang hubungan erat antara diri kita yang internal dan apa yang kita lakukan secara eksternal. Karena jiwa raga itu satu kesatuan yang tak dapat kita pisahkan. Begitu juga kita dengan lingkungan dan kita dengan masyarakat juga adalah satu hubungan yang kita tetap harus pelihara dengan baik. Untuk itu, jika kita ada mempraktikkan budi pekerti luhur, pasti dalam masyarakat itu ada kedamaian, ada keharmonisan, ada kerjasama, ada pikiran baik-baik antara satu sama lain. Untuk itu, untuk kita benar-benar bisa menjadi orang yang ada budi pekerti luhur, waktu kita introspeksi atau kita meditasi, apa yang kita lakukan dalam diri kita? Seperti mana kita detox badan kita? Kita minum air atau sesuatu untuk detox badan kita. Meditasi adalah detoxification dari jiwa. Maka jiwa yang ada pikiran yang tidak baik, niat yang tidak baik, ada kejelekan, ada sifat cemburu dan lain sebagainya, tidak ada perasaan persaudaraan. Dengan meditasi, kita sepertinya detoksifikasi mental kita, sehingga kita buang mana yang tidak baik dan kita ambil yang baik. Dan itu pasti jika kita lakukan, setiap orang melakukannya, itu pasti menciptakan masyarakat dan lingkungan yang sangat harmonis, yang sangat bekerja sama dan sangat damai. Begitu. Janaki, di dalam situasi yang sekarang ini di mana kita lihat banyak sekali ketidakharmonisan di luarnya, banyak pertikaian, banyak kesalahpahaman, banyak perkelahian, bahkan banyak tindak kekerasan, dan juga di negara jauh dari tempat kita ini ada peperangan dan sebagainya. Apakah kira-kira sumbangan yang bisa kita berikan ya, kepada situasi yang seperti ini? Yang pertama,
pendidikan yang diberikan di sekolah harus ada satu pelajaran budi pekerti. Budi pekerti itu berbeda dari pelajaran agama. Agama itu adalah religius. Budi pekerti adalah perbuatan kita sehari-hari. Itu menyangkut karakter. Itu pertama. Yang kedua, waktu kita ada perkumpulan masyarakat, kita ada persatuan satu-satu grup itu, biasanya kita bicara tentang pencapaian eksternal, lebih banyak popularitas, lebih banyak untung, lebih banyak prestasi, itu saja yang kita bincangkan. Tapi jarang kita berpikir tentang bagaimana kita bisa jadi lebih bahagia, bagaimana kita bisa menjadi lebih harmonis. Ada salah apa dalam masyarakat kita yang belum kita lihat dan cari solusinya. Kita jarang bertanya pertanyaan seperti itu. Kita sangat-sangat tersandar pada dunia eksternal. Jika kita hanya sadar semua itu bagus, dan untuk itu kita perlu pendidikan untuk orang dewasa, untuk anak-anak sekolah, waktu kita mempelajari hal-hal lain misalnya agama, budaya, dan lain sebagainya, ini harus menjadi satu prioritas perbincangan semua orang dari semua kalangan dan semua latar belakang. Bagaimana kita bisa mencari satu suasana negara yang lebih damai dan bagaimana kita bisa usaha bersungguh-sungguh ke arah itu. Itu sangat penting. Terima kasih, Didi. Yang terakhir sekarang, saya mohon untuk menyampaikan pesan-pesan, terutama kepada kaum muda yang nantinya akan bertanggung jawab ya, kepada kelangsungan kehidupan ini. Kami persilahkan. Saudara, hal pertama yang ingin saya sharing dengan saudara adalah understand yourself. Siapa Anda? Anda orang seperti apa? Anda di publik seperti apa? Dan secara privat seperti apa? Anda di dalam keluarga seperti apa? Dan waktu Anda di kantor seperti apa? Waktu Anda sembahyang seperti apa? Dan waktu Anda ada di mall seperti apa? Waktu Anda di dalam negeri seperti apa? Dan waktu Anda keluar negeri seperti apa? Ini ada banyak sisi dari diri kita yang tidak stabil. Banyak sisi dari kita yang bisa berubah sesuai dengan situasi, sesuai dengan waktu, sesuai dengan pekerjaan, bisa berubah. Tapi apa yang tidak akan berubah adalah kualitas kita sang jiwa. Kualitas kita sang jiwa itu, jika itu adalah kualitas yang baik, dimanapun dia ada dan apapun yang dia lakukan, dengan siapapun dia lakukan, dia tetap akan menunjukkan kualitasnya yang nomor satu. Tetapi jika kita adalah orang yang pikiran kita dangkal, kita sangat mementingkan hal-hal hewani, dimanapun kita berada, kita tetap akan cari susah. Tadi saya katakan diri kita yang higher self dan diri kita yang lower self. Jika kita bisa tetap pelihara diri kita yang higher self, ada banyak keberuntungan. Satu, karma yang kita lakukan akan selalu baik. Dua, keharmonisan antara jiwa raga
rohani jasmani akan lebih bagus. Kemudian kedamaian dan kebahagiaan dipelihara, rasa syukur akan tetap juga dipelihara, energi kita akan jadi bertambah banyak dengan penuh entusiasme, penuh semangat, dan kita bisa belajar, maju ke depan tanpa jadi lelah. Yang menyanyiakan pikiran, yang menyanyiakan waktu, itu nanti cepat jadi capek dan tidak ada energi, tidak ada minat untuk maju ke depan. Dan itulah sebabnya love yourself first. Anda pertama. Misalnya jika Anda masuk pesawat terbang, dikatakan pertama Anda pakai sabuk dulu. Anda lihat diri Anda dulu, Anda yang pakai masker oksigen dulu sebelum Anda membantu anak. Itu adalah benar untuk kita di luar pesawat terbang juga. Kita dulu harus safe, harus healthy, harus happy. Itu yang penting daripada kita jadi sangat apa yang bisa saya katakan stres, kita mau orang lain damai. Tak ada seperti itu. Dan nasihat saya saudara, kasihlah waktu untuk mencintai diri. Jika Anda tidak mencintai diri, adakah orang lain bisa mencintai Anda? Coba pikir. Bisa? It's not possible. Tidak bisa. Nanti itu kita jadikan satu topik ya. Kenapa orang yang tidak mencintai dirinya tidak akan dicintai siapapun? Itu topik yang sangat bagus. Bisa kita angkat satu ketika nanti. Maka cintai diri. Dan dari itu saudara, belajar menyaring pikiran, belajar detoksifikasi mental Anda, belajar memberi perhatian untuk selalu mawas diri. Ini semua akan membahagiakan Anda, membahagiakan keluarga, dan membahagiakan lingkungan di mana Anda berada. Ya saudara, Anda akan lakukan itu, mawas diri. Ya, terima kasih. Terima kasih Didi, pesan yang sangat berharga, khususnya buat para muda kita. Saudara-saudara sekalian, akan saya ringkas apa yang dikatakan oleh Didi Janaki tadi. Kira-kira seperti ini, bahwa ada hubungan yang erat antara budi pekerti luhur dan kedamaian. Budi pekerti luhur adalah sikap mental yang tercermin pada perkataan dan perbuatan kita. Kemudian, pelajaran budi pekerti sebaiknya dimulai dari dalam kandungan. Energi akan mengalir dari si ibu dan kemudian selanjutnya si anak akan dipengaruhi oleh situasi keluarga dan masyarakat sekitar, dan kemudian setelah itu kehidupan adalah tanggung jawabnya sendiri. Yang ketiga adalah keteladanan, adalah metode yang efektif untuk pelajaran budi pekerti luhur. Dan kemudian yang paling efektif adalah meditasi yang akan membangun budi pekerti yang luhur dan yang akan membawa ke kedamaian. Yang penting, kenalilah diri sendiri, diri kita sendiri, untuk dapat membangun diri sebagai pribadi yang unggul. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah belajar mencintai diri sendiri. Itu kira-kira yang bisa saya simpulkan. Yang terakhir, kami mohon pada Didi Janaki untuk memimpin ke dalam keheningan sejenak, agar kita semua dapat merasakan kedamaian di dalam hati kita masing-masing.
Oke, duduk dengan santai. Dan ikutilah kata-kata ini dalam hati Anda. Orang mengatakan dunia ini adalah dunia fana. Kenapa mereka katakan seperti itu? Karena mereka melihat badan. Mereka hanya melihat badan. Dan badan ini ada satu titik awal lahirnya dan ada satu titik akhir matinya. Jika kita lihat badan, pasti itu semua adalah sesuatu yang tidak permanen. Tetapi jika kita bicara tentang jiwa, jiwa itu abadi. Jiwa itu yang berpikir. Jiwa itu yang ada karakter. Jiwa itu yang punya budi pekerti. Jiwa itu yang melakukan karma. Jiwa itu yang mengingat Tuhan. Jiwa itu yang bergaul dengan orang lain. Segala sesuatu berawal dari sang jiwa. Dalam meditasi ini, saya sadar betapa penting untuk saya sadari diri saya yang sebenarnya sang jiwa yang menghidupi badan dan berlakon melalui badan. Saya yang menjadi pengendali badan ini. Saya pengontrol. Saya aktor. Dan karena itulah adalah sangat penting untuk saya, sang aktor, untuk memperbaiki kualitas saya, kualitas pikiran, kualitas kata-kata, kualitas perbuatan, kualitas pergaulan, dan banyak lagi. Hari ini saya berjanji kepada diri saya untuk mengenali diri saya dengan lebih mendalam, dan saya belajar mencintai diri saya sendiri karena saya sangat menyayangi diri saya sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di program Panggilan Sang Waktu, dan jangan lupa subscribe. Kita berjumpa lagi di dalam program-program yang lain yang tentu akan lebih mencerahkan. Terima kasih Didi Janaki, selamat malam. Selamat malam semuanya.